Shalom umat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita kembali bersama-sama ada dalam ibadah Cool Online. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
untuk karya-Mu yang besar di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang kami percayai ya Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami datang Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami, mempersembahkan kepadamu. Bapa yang baik bagi setiap kami. Berkati Kul pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap kami, memenuhi kembali hati kami dengan kasih. Melawat setiap kami di tempat kami masing-masing. Hadirat-Mu beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu.
gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Nyatakan sekali lagi. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Janji-Mu itu yang kami pegang teguh ya Tuhan pada hari ini. Bahwa Engkau berjanji Tuhan, di dalam Engkau ada kehidupan, kehidupan yang kekal. Di dalam Engkau ada jalan, jalan kebenaran ya Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami, tuntun setiap kami di dalam kebenaran firman-Mu. Agar Engkau mendapati setiap kami, umat-umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat bergabung di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Doa saya biar kiranya kasih sukacita damai sejahtera daripada Tuhan mengalir atas setiap kita. Sehingga kita boleh dikuatkan hari-hari ini, terutama di masa pandemi ini. Sebelum kita mendengar pesan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah Cool Online. Sebentar kami akan masuk dalam firman kebenaran-Mu, biar kiranya Roh Kudus mengajar setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar dan kami terima. Dan biar kiranya itu tidak kembali dengan sia-sia. Dan kuasailah juga bibir lidah hamba-Mu, mampukan aku Tuhan supaya kiranya aku boleh melakukan tepat seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sharing firman Tuhan malam hari ini saya beri tema, Katamu siapakah aku ini? Mari kita buka bersama firman Tuhan di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Perikopnya adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, dan atau salah satu daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca bersama itu menceritakan atau mengisahkan suatu kali Tuhan Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Lalu tidak berhenti di situ, Tuhan Yesus kembali menanyakan kepada murid-muridnya, "Katamu, siapakah aku ini?" Yang menarik di sini adalah Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus bertanya demikian kepada murid-murid sampai 2 kali? Apakah mungkin Tuhan Yesus lagi iseng? Atau mungkin Tuhan Yesus lagi gak ada kerjaan? Saya rasa tidak begitu. Kalau sampai Tuhan Yesus bertanya lebih dari 1 kali, ditanyakan sampai 2 kali, berarti hal itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan. Saat Tuhan Yesus menanyakan siapa dirinya kepada murid-muridnya, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Mereka menjawab, orang-orang ketika ditanya siapa Tuhan Yesus itu, mereka menjawab Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, ataupun Yeremia, dan salah satu dari para nabi. Menurut saya, jawaban orang-orang di kala itu, tanda kutip, sangat rohani atau cukup rohani. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan siapakah Tuhan Yesus itu, mereka menjawab Yohanes Pembaptis, Yeremia atau Elia. Sebagaimana kita tahu, ketiga nama itu adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Nah, coba kita bayangkan, kalau Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya saat ini, zaman ini, di zaman sekarang kita hidup. Ketika Tuhan Yesus mungkin menanyakan di zaman ini, siapakah aku? Mungkin orang-orang di zaman kita ini bisa saja menjawab, tanda kutip, bukan jawaban yang rohani. Mungkin orang-orang akan menjawab, "Oh, Tuhan Yesus itu adalah orang baik." Cukup sampai situ saja. Orang baik, atau Tuhan Yesus itu adalah orang suci. Cukup sampai situ saja. Tidak ada kata Tuhannya ataupun mengatakan bahwa dia adalah nabi atau apapun. Bisa saja seperti itu. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita hidup di akhir zaman ini, kehidupan kita berbeda dengan kehidupan murid-murid dan Tuhan Yesus kala itu. Di kehidupan kita sekarang ini, tuntutan hidup, keadaan dunia itu berbeda. Ditambah lagi teknologi sekarang bertambah maju kian pesat. Kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka berita-berita, manusia sudah mampu memodifikasi atau mengatur cuaca sedemikian rupa, sehingga seolah-olah manusia tidak butuh Tuhan lagi. Berita terbaru tadi pagi saya juga sempat baca berita bahwa Indonesia sebentar lagi akan ada taksi udara, taksi terbang, bukan hanya di darat. Informasi sekarang ini mudah didapat dimanapun dan kapanpun, sehingga orang menjadi banyak tahu akan banyak hal. Dan cenderung karena begitu banyak tahu akan banyak hal, bisa menjadi sok tahu. Hidup juga semakin berat Bapak Ibu Saudara. Orang-orang harus bersaing atau berkompetisi di dalam kehidupan ini. Sebab jumlah penduduk semakin lama semakin besar, semakin lama semakin meningkat. Dan godaan hidup kita di zaman sekarang ini semakin besar. Contoh, siapa di antara kita yang bisa melepaskan dari handphone, smartphone, gadget kita selama sebulan? Rasanya berat Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa? Kita ambil contoh smartphone kita yang bentuknya kotak, nggak terlalu besar itu. Segala aktivitas kita bisa kita lakukan di sana. Mulai dari kita lapar, kita mau pesan makanan lewat sana, kita mau nonton di bioskop lewat sana, mau berpergian pesan tiket pesawat dari sana, sekolah juga dari sana, Zoom, bisnis, kerja semua dari situ.
Bahkan untuk kita bersosialisasi, beraktualisasi diri juga lewat sana. Lewat apa? Lewat sosmed. Bapak Ibu Saudara, intinya adalah kalau kita hidup di zaman sekarang ini, fokus kita itu seolah-olah sedang dibelokkan daripada Tuhan. Intinya fokus kita sekarang tidak lagi kepada Tuhan. Itulah yang musuh mau atau iblis mau hari-hari ini. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita hidup hari ini di hari-hari yang sukar. Kita hidup hari ini di hari di mana dikatakan kita hidup di hari akhir zaman. Yang mana kalau kita lihat di firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ayat yang pertama saya bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Sekarang ini sudah Bapak Ibu, kita mengalami masa-masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Manusia cenderung selfish, manusia cenderung ego, nggak pikirin orang lain, yang penting saya sendiri. 3G, gue, dan gue. Dan menjadi hamba uang. Karena begitu besar tuntutan hidup, biaya hidup yang semakin meningkat, orang rela bekerja mati-matian menjadi hamba uang, cinta uang, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan tanpa kita sadari kita melupakan Tuhan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Itu juga sudah terjadi. Kalau kita lihat sosmed, begitu banyak orang yang upload foto-foto mereka yang menurut saya tanda kutip terlalu berlebihan. Intinya di sini adalah hikmat. Kita bisa melihat situasi sekarang ini sedang seperti ini. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus berhikmat. Ketika kita mengupload foto kita di sosial media, apa yang kita punya atau kemana kita pergi, itu nggak salah sih. Saya nggak bilang itu salah, tapi kita harus berhikmat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat orang lain berdosa oleh karena kita. Orang lain bisa iri hati, orang lain bisa tidak suka terhadap kita dan sebagainya. Nah lalu keadaan manusia pada akhir zaman dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Sudah terjadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Sudah terjadi. Kalau kita lihat berita, belum lama ini ada anak-anak yang menggugat orang tuanya karena masalah harta. Lalu dikatakan tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ini juga kita lihat di sosial media, begitu banyak orang saling menjelekkan satu sama lain. Bahkan hamba Tuhan pun tidak luput daripada itu. Hamba Tuhan pun dijelek-jelekan, gereja pun dijelek-jelekan. Sepertinya sudah tidak ada takut-takutnya lagi kepada Tuhan. Tidak dapat mengekang diri, garang. Nah, belum lama ini kita juga lihat berita ada orang yang tidak bisa menahan emosinya. Ketika dia marah, lalu dia bisa memukuli orang saat itu juga. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang dan berlagak tahu. Tidak berpikir panjang. Bukankah hari-hari ini kita juga sering dengar bahwa ada orang yang bunuh diri? Entah karena alasan apapun itu, mereka bunuh diri. Mereka tidak berpikir panjang, kemana mereka setelah mati, bagaimana nasib mereka. Mereka tidak pikir panjang, yang penting udah aku berangkat daripada dunia ini. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu juga terjadi. Secara lahir ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang tadi kita baca di atas keadaan manusia pada akhir zaman itu bukan hanya terjadi pada orang dunia, namun itu juga bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan. Kalau saya boleh jujur, sering banget saya ketika baca firman Tuhan atau ketika ibadah, saat pembacaan firman Tuhan, dalam sharing firman Tuhan, hamba Tuhan itu secara tidak langsung seperti mengingatkan saya. Dan saya merasa, oh Tuhan mengingatkan saya nih, saya ada yang tidak beres nih. Oleh sebab itu saya gak mau keraskan hati. Saya bilang, ampuni saya Tuhan, iya saya salah, saya mau bertobat, saya mau berusaha lebih benar lagi. Nah kalau itu juga terjadi kepada Bapak Ibu Saudara, saya ajak malam hari ini kita mengakui itu, kita jujur kepada diri kita sendiri dan kita harus bertobat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara malam hari ini untuk masing-masing kita. Jika Tuhan menanyakan kepada kita saat ini, pertanyaannya begini, katamu menurut kita,
masing-masing pribadi. Siapakah aku ini? Apa jawaban kita? Mungkin kita berkata secara cepat, oh Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Apa iya benar begitu? Kalau kita mau jujur, kita renungkan dalam hati kita, ada nggak keraguan? Kalau ada keraguan, bahwa kita ragu bahwa Tuhan bukan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, atau bukan prioritas hidup kita, maka bisa jadi jangan-jangan selama ini tanpa kita sadari Tuhan Yesus itu hanya kita jadikan sebagai mungkin dokter pribadi kita. Mengapa saya berkata demikian? Karena waktu mungkin pada saat kita sakit, kita mengalami satu kondisi yang tidak baik secara kesehatan, kita mencari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kesalahanku, ampuni aku, pulihkan aku Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu aku menjadi sembuh, aku menjadi kuat, aku menjadi sehat. Ketika sembuh, ketika dipulihkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Setelah itu mungkin kita melupakan Tuhan. Atau mungkin tanpa kita sadari selama ini Tuhan Yesus hanya kita jadikan sebagai pengawal kita. Di saat kita lagi takut, di saat kita lagi benar-benar gak berani, kita bilang sama Tuhan, Engkaulah perisai bentengku, Engkaulah kubu pertahananku. Tapi ketika kita lagi keadaan yang baik-baik saja, gak merasa takut, kita melupakan Tuhan. Atau mungkin selama ini tanpa kita sadari, kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai sumber berkat saja. Tuhan, tolong bantu aku lunasi utang-utangku. Aku gak punya duit, dompetku kering, aku mengalami kanker, yaitu kantong kering. Tolong Tuhan berkati aku. Ketika Tuhan mencurahkan berkatnya dan kita sudah melunasi utang-utang kita lupa lagi sama Tuhan. Atau yang terakhir, mungkin tanpa kita sadari, kita menjadikan Tuhan sebagai laundry pribadi kita. Apa maksudnya? Kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai tempat di mana kita basuh dosa-dosa kita. Kita mencuci dosa-dosa kita. Sebab kita tahu, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau pasti akan mengampuni dosa kesalahan kami kalau kami mau akui dan bertobat. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita berdoa, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Oh, kita merasa Tuhan sudah ampuni, kita kembali buat dosa lagi. Kita gak kembali connect lagi sama Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal yang lain. Intinya adalah bukan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Bukan Tuhan sebagai satu kesatuan utuh yang kita miliki atau kita pandang selama ini sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi mungkin hal-hal yang tadi saya sebutkan hanya sebagai dokter, hanya sebagai pengawal, hanya sebagai sumber berkat, atau sebagai laundry atas dosa-dosa kita. Kalau Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang sama, ada keraguan, oh iya selama ini saya nggak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang utuh dalam hidup saya, ya kita ajak sama-sama Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita bertobat yuk. Namun jika kita berkata, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, engkau yakin, tidak ada keraguan, puji Tuhan. Nah, menurut firman Tuhan, di dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata demikian. Jikalau seseorang mau mengikut aku, maka yang pertama, ia harus menyangkal dirinya. Bicara mengenai menyangkal diri, artinya bisa demikian. Yaitu kita bertobat dari setiap dosa dan kesalahan yang selama ini kita terikat. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, dosa apa yang Bapak Ibu Saudara hari-hari ini gumulkan, atau entah dosa apa yang mengikat saudara. Setiap orang pasti punya dosa yang berbeda-beda. Saya tidak tahu apa itu. Namun kita harus bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing malam hari ini. Dosa apa ya yang kira-kira masih mengikat kita, yang kita susah lepas? Nah, mungkin kalau misalnya kita sering dengar dari hamba Tuhan atau dari sharing khotbah, dosa itu mungkin setahu kita cuman korupsi, percabulan, memendam kebencian atau gak bisa mengampuni orang, fitnah dan hoax, cinta uang. Tapi mungkin ada satu lagi dosa yang tanpa kita sadari kita terikat di dalamnya. Apa itu? Ketakutan. Takut. Mengapa saya berkata demikian? Karena kalau kita baca firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 40,
Di mana saat itu kejadiannya adalah angin ribut diredakan, murid-murid takut, murid-murid panik. Tuhan Yesus santai aja tidur, lalu Tuhan Yesus dibangunin. Tuhan kita mau binasa nih. Lalu Tuhan menghardik angin itu dan danau menjadi teduh. Lalu apa perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 40? Dia berkata begini kepada murid-muridnya, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Ini dosa loh Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin kita berpikir dosanya di mana? Kan kita wajar sebagai manusia takut. Di tempat gelap aja kadang-kadang kita bisa merinding-merinding, merasa takut. Ya saya katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kita kembalilah kepada firman Tuhan. Kita nggak boleh intinya membenarkan sesuatu itu menurut kehendak kita. Firman Tuhan bilang itu berdosa. Kenapa? Karena di dalam ketakutan itu biasanya tidak percaya. Di dalam ketakutan itu kelanjutannya kita tidak percaya. Atau saya mau katakan seperti ini. Di saat kita takut, itu sebenarnya kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Nah, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, hidup bagi sebagian orang itu sangat sulit sekali. Di saat-saat seperti ini terjadi krisis ekonomi juga. Kadangkala mungkin wajar sebagai manusia kita merasa takut, tapi nggak boleh berkelanjutan takutnya. Tapi nggak boleh terus-menerus takutnya. Kita harus percaya di balik ketakutan kita itu, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya akan dihukum dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau sharing firman malam hari ini berbicara kepada setiap kita, kita harus merespon. Kita harus katakan jujur dari dalam diri kita, iya aku bersalah Tuhan, aku mau bertobat. Nah, lalu menyangkal diri yang kedua artinya adalah berkomitmen untuk menjadi orang yang berintegritas. Simpelnya atau sederhananya seperti ini. Kalau kita sudah tidak mau lagi terikat atau tidak terikat lagi, kita jangan lagi jatuh lagi dalam dosa yang sama. Karena dosa itu mengikat, dosa itu enak, dosa itu akan mengulang dan mengulang. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang berintegritas, jujur kepada diri sendiri, apa yang kita katakan dan kita lakukan itu sama, tanpa sekalipun orang melihat. Jadi kita harus lari daripada dosa yang mengintip, dosa yang menggoda. Nah, lalu firman Tuhan berkata apa? Di dalam Matius 16 ayat 24, jika kita mengatakan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita mau mengikut Dia, maka yang kedua adalah kita harus pikul salib. Nah, memikul salib ini artinya seperti apa? Kita harus rela. Mungkin kita nggak dipromosi, mungkin kita nggak naik jabatan, mungkin kita dipecat, mungkin kita menjadi rugi dan bukan untung, nggak jadi terkenal, dan bisa jadi dimusuhin orang dan dibully orang. Mengapa? Karena akibat kita mau berusaha benar, karena akibat kita mau berusaha kudus, orang-orang gak suka. Oleh sebab itu mungkin kita bukan untung, tapi rugi. Nah, yang kedua, memikul salib itu berbicara tentang kita harus dapat memaafkan diri kita. Loh kok memaafkan diri kita? Bukannya orang lain menyakiti kita, kita harus maafin orang lain? Bapak Ibu Saudara, sebelum kita maafin orang lain, kita harus memaafkan diri kita. Mengapa demikian? Mungkin saja di masa lalu kita melakukan satu perbuatan yang memalukan, melakukan satu perbuatan yang benar-benar berdosa, dan kita mungkin saat ini belum bisa mengampuni diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang lain kalau kita belum mengampuni diri kita sendiri? Gambar diri kita itu rusak. Kalau orang yang gambar dirinya rusak cenderung akan pahit. Kalau orang yang gambar dirinya rusak cenderung akan memandang orang lain itu tidak baik. Oleh sebab itu kita harus memaafkan diri kita sendiri dahulu. Kita dipulihkan, lalu kita bisa mengampuni orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, memikul salib itu artinya adalah kita harus tahan terhadap rasa tidak nyaman. Tidak nyaman atas apa? Ya atas perlakuan orang kepada kita. Atas tidak nyaman karena apa? Karena kita tidak lagi bebas melakukan dosa. Tadi kan saya sudah bilang, dosa itu sifatnya enak. Dosa itu memang enak sesaat, tapi susah kemudian. Ya kita gak merasa lagi bebas. Saya sering merasa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika misalnya saya memutuskan untuk bertobat, saya mau hidup kudus, maka ada rasa yang tidak enak, maka ada rasa yang tidak nyaman di dalam hati saya. Karena saya merasa tidak lagi bebas. Saya tidak lagi merasa, waduh saya bisa melakukan ini, itu.
seperti itu. Kita harus tahan dan rela menghadapi semua rasa itu. Menyangkal diri dan memikul salib itu saling berkaitan Bapak Ibu Saudara. Seperti sebab dan akibat. Kalau dikatakan sebab, itu adalah kita mau menyangkal diri. Kita mau berkata, aku gak mau dosa lagi. Aku gak mau kompromi lagi dengan dunia. Aku gak mau lagi melakukan sesuatu yang tidak benar. Akibatnya, pikul salib yang menerima konsekuensinya, menerima akibatnya. Rasa tidak nyaman, harus ngampunin orang, ya kan? Atau kita tidak untung melainkan rugi. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, Alkitab katakan kita harus mengikut Yesus. Artinya apa? Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus taat kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan suruh kita pergi, ya pergi. Kalau Tuhan suruh ini, ya kita lakukan ini. Kalau Tuhan suruh melakukan itu, ya kita harus melakukan itu. Jangan kita komplain atau mengeluh terus. Lakukan saja apa yang di hati kita Tuhan pesankan atau Tuhan ingatkan atau Tuhan katakan, ya kita lakukan. Kalau kita nggak yakin, kita bisa tanya pemimpin rohani kita. Kita bisa tanya dengan hamba-hamba Tuhan. Apakah benar Tuhan saya suruh ini? Apakah benar Tuhan menyuruh saya ini? Itu juga bisa kita uji di dalam firman Tuhan. Yang kedua, arti mengikut Tuhan Yesus adalah kita harus sabar dan jangan mengatur Tuhan. Kalau kita mengatur Tuhan, Tuhan, aku nggak mau lah kesini, aku mau ke situ aja lah. Tuhan, aku nggak mau kayak gini, ini nggak enak, aku mau begitu aja lah. Bisa jadi tujuan kita yang tadinya mau berjalan bersama Tuhan, mau mengikut Tuhan, itu nggak sama. Tuhan jalan lurus, kita belok ke kanan ke kiri karena kita nggak mau nurut. Contohnya sama seperti seorang penumpang yang naik pesawat terbang. Pastilah seorang penumpang pasti akan mengikuti arahan dari si pilot. Kalau masih di bandara saja belum terbang, seorang penumpang itu mengeluh terus, komplain terus, lalu mengatur-ngatur pilot, lot pilot, nanti terbangnya jangan begini ya, kependekan mesti lebih tinggi lagi supaya cepat nyampe. Saya yakin dan percaya, mungkin penumpang tersebut tidak akan sampai tujuannya, tapi berhenti di bandara itu, diturunin sama maskapai, karena terlalu banyak atur. Atau dia mau turun di tengah jalan, gak bisa, langsung bye-bye. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita menjadikan Tuhan Yesus itu hanya sebagai dokter pribadi kita saja. Menjadikan Tuhan Yesus itu hanya sebagai pengawal pribadi kita saja. Menjadikan Tuhan Yesus itu hanya sebagai sumber berkat saja. Ataupun hanya menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai laundry atas dosa-dosa kita. Namun jika kita mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, maka firman Tuhan mengatakan, kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus tanpa komplain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, sebentar kita akan berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman kebenaran-Mu. Ajari kami ya Roh Kudus supaya kami boleh menangkap, mengerti dan menjadi pelaku dari firman kebenaran-Mu. Ampuni kami juga kalau selama ini tanpa kami sadari, kami menganggap Engkau tidak lain hanya sebagai pengawal kami, sumber berkat kami, dokter kami, atau laundry atas setiap dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan berkomitmen kembali, kami mau bertobat. Kami mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana firman-Mu berkata, artinya kami harus menyangkal diri. Kami harus memikul salib dan kami mau mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Dan persembahan yang diberikan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Adapun persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat transfer ke nomor rekening bank yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan scan QR Code yang juga di mana terdapat di layar Bapak Ibu Saudara. Atau yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat
memasukkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke dalam amplop dan lalu membawanya ke gereja dan memasukkannya ke dalam ruang pembicara yang telah disediakan kotaknya di sana. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kul kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sukacita, sejahtera, dan juga berkat daripada Allah yang berlimpah-limpah melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.